Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Medianto dari kelas F ingin mempresentasikan prediksi penyakit jantung menggunakan SPM. Pengantar dataset. Dataset ini berisi 14 kolom dan 297 baris. Kemudian kita akan load eksplorasi data. Lalu cek statistik deskripsi data. Kemudian cek missing value dan duplikat, sudah keluar hasilnya yaitu kosong, tidak ada duplikat dan missing value. Visualisasi data, diskusi kelas target, head visualisasi proporsi kelas target tidak sakit yaitu 53,9%, sedangkan penyakit jantung 46,1%. Di sini adalah jumlah data per kelasnya yaitu tidak sakit 160, sedangkan yang memiliki penyakit jantung yaitu 137. Atribut utama dataset yang digunakan adalah X dan Sex, CP Span, Tabs sama Col. Fitur klinis lanjutan, indikator elektrik yaitu TALATS berisi detak jantung maksimal yang dicapai, hashtag hasil EKG saat istirahat, faktor metabolisme FBS, gula darah, puasa, eksang berisi angina akibat olahraga, analisis segmen ST, OLPEC berisi depresi ST relatif terhadap istirahat, slope kemiripan puncak segmen ST, variabel target yaitu condition berisi status kesehatan jantung 0 sama dengan sehat, 1 sama dengan penyakit jantung. Tujuan dan metodologi. Support vector machine SVM, tujuan utama adalah membangun model klasifikasi linear untuk memprediksi risiko penyakit jantung berdasarkan data klinis. SPM dipilih karena kekuatannya dalam mencari hyperfan optimal yang memisahkan kelas data secara efisien dalam ruang dimensi tinggi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya Yuda Pratama dari F23A. Proses pengembangan dari data mentah hingga model siap pakai. Eksplorasi dan pembersihan data. Audit struktur menggunakan DF Info dan DF Descript untuk memahami statistik dasar. Pembersihan fitur menghapus kolom unmet 14 dan unmet 15 karena data hilang yang masif. EDA Explore Data Analysis, visualisasi distribusi target condition dan pembuatan heatmap korelasi. Identifikasi outlier menggunakan histogram dan boxplot untuk fitur-fitur individu. Tahapan prapromesesan. Perpisahan data. Data dibagi menjadi fitur X dan target Y dengan rasio uji 20%. Text size 0,2. Startifikasi menggunakan Start TV sama dengan Y untuk menjaga proporsi kelas di set latihan dan pengujian. Standarisasi menerapkan standar scalar untuk menyamakan magnitudo fitur bagi algoritma SVM. Pelatihan model FVC. Konfigurasi algoritma model support vector classifier SVC diinisialisasi dengan parameter berikut. Kernelnya menggunakan linear, regulasi C1.0, random state 42. Pelatihan dilakukan pada X-train yang telah distandarisasi untuk performa yang optimal. Evaluasi matriks konfusi. Model mencapai skor akurasi keseluruhan 90%. Berikut rincian prediksinya. Akurasi SVM hasil training 0.9 yaitu 90%. True negatif 32, true positif 22, false negatif 6, dan false positif 0. Gambar hasil training confusion matrix aktual dan predik.
Laporan klasifikasi detail. Matrik. Presisi 0.84 kelas sehat dan kelas 1 1.00 kelas penyakit. Rekal kelas sehat 1.0 dan kelas penyakit 0.79. F1 skor kelas sehat 0.91, kelas penyakit 0.88. Presisi 100% pada kelas 1, berarti tidak ada pasien sehat yang salah diprediksi sakit. Kesimpulan dan diskusi. Model SBM menunjukkan performa yang kuat dengan akurasi 90%, presisi yang sangat baik dalam memprediksi penyakit jantung, memberikan kepercayaan tinggi pada diagnosis positif. Ada ruangan perbaikan rekal 79% untuk mengidentifikasi lebih banyak kasus sakit yang terlewat. Apalagi ya? Apalagi. Kesimpulan ringkasan proyek yang diambil menggunakan kernel linear yaitu 90%. Dataset 297 data dan 13 fitur. Algoritma support vektor mesin. Sebenarnya kernel terbaik yaitu RBF, tapi di sini saya menggunakan kernel linear. Mungkin cukup sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bisa li. Nah, pas.